Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahmi Nuriska dari Universitas Telkom, jurusan Desain Produk dari kelas DP4402A. Di sini saya akan membedah material dan cara pembuatan tentang helm. Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan helm? Helm yang sering kita gunakan ketika kita berkendara motor. Tapi kalian tahu nggak sih material apa dan bagaimana cara pembuatan helm itu? Yuk sama-sama kita cari tahu. Helm merupakan peralatan yang wajib dimiliki oleh pengendara sepeda motor, karena helm merupakan yang paling utama dan yang paling penting untuk keselamatan sepeda motor. Tentunya pengguna motor tidak boleh asal dalam memilih helm yang akan digunakan, karena helm yang tidak sesuai dengan standar keselamatan akan rentan membahayakan penggunanya bila terjadi peristiwa kecelakaan. Pada dasarnya, bagian utama dari helm adalah sebagai berikut: shell, cangkang keras terbuat dari bahan ABS atau fiberglass atau yang ringan dan kuat dari karbon. EPS shell atau expandable polystyrene, semacam styrofoam yang mampu merendam goncangan dengan tingkat kepadatan tertentu. Lalu ada comfort padding, terdiri dari top padding, lapisan kain dalam, crown padding, lapisan kain tebal setelah top padding, check padding, lapisan di pipi. Lalu ada chin strap, tali dagu, visor atau shield, kaca pelindung depan. Lalu ada aksesoris, mulai dari stiker air sampai hiasan yang menempel pada shield. Helm SNI ini umumnya terbuat dari bahan plastik jenis ABS. Plastik ABS ini adalah polimer organik pembentuk plastik yang memiliki daya tahan cukup tinggi. Plastik jenis ini umumnya digunakan karena materialnya yang mudah dibentuk serta tingkat durabilitasnya yang baik. Mengapa sebagian besar helm menggunakan plastik ABS? Hal ini dikarenakan sifat plastik ABS yang tahan banting dan tidak mudah patah, sangatlah cocok bila diaplikasikan pada helm, yang pada dasarnya harus tahan banting sehingga bisa melindungi kepala pengguna. Lalu tahap pertama pembuatan helm yaitu memilih biji plastik sesuai standar produksi. Untuk mencetak batok helm, yang dilakukan adalah mencairkan biji plastik, kemudian cairan plastik itu dibentuk sesuai cetakan batok helm. Di dalam mesin modeling injection, plastik dipadatkan selama 65 detik untuk membentuk batok helm. Proses penghalusan dan pengecatan lalu pembuatan motif. Shield yang baru keluar dari cetakan selanjutnya dihaluskan permukaannya agar menghasilkan permukaan yang sempurna untuk dicat. Lalu diberi motif dengan stiker yang sesuai dengan desain yang ditentukan. Diberi warna menggunakan penyemprot cat mirip airbrush. Pembuatan EPS, Expanded Polystyrene, adalah busa sel tertutup yang kaku dan tangguh dengan kisaran kepadatan normal antara 11 hingga 32 kg EPS pada helm. Terdapat di sebelah dalam dari outer shield yang berperan pentingnya dalam keselamatan, yaitu sebagai lapisan penyangga proteksi terhadap energi benturan. EPS ini memberikan efek bantalan yang berfungsi menahan goncangan sewaktu helm mengalami benturan dan memberikan efek peredam terhadap energi benturan sehingga tidak ada benturan berlebihan yang langsung mengenai kepala pemakainya. Pembuat EPS ini menggunakan EPS helmet liner modeling. Material EPS dimasukkan ke dalam mesin, kemudian diberi tekanan udara yang akhirnya tercetak ketika mendapatkan tekanan. Selanjutnya digunakan air untuk mendinginkan cetakan. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu pembuatan visor atau face shield material. Bahan mentahan face shield material dapat berupa anti-fog atau anti-gores yang kemudian diolah menjadi visor. Untuk tinted visor berwarna, material dapat berasal dari polikarbonat yang dapat melindungi pengguna dari kilauan cahaya yang berlebih. Cetakan visor ini berbentuk box kotak dari luar namun memiliki pattern kompleks di dalamnya. Untuk mencetak visor, cetakan visor ini digunakan bersama injection modeling untuk membantu membaut visor. Visor yang telah dibuat diinspeksi oleh bagian quality control. Lalu kita masuk ke tahap final assembly. Perakitan akhir dilakukan secara manual oleh pekerja menggunakan bantuan tools, di mana semua bagian yang telah dibuat semuanya dirakit menjadi satu. Perakitan akhir material, anti-fog atau anti-gores, dan tinted visor, box cetakan visor, dan mesin injection modeling pencetakan visor dan inspeksi akhir. Lalu kita masuk ke tahap terakhir yaitu pengujian SNI untuk menjaga kualitas dan memastikan helm yang
diproduksi sesuai dengan standar keselamatan yang ditentukan oleh pemerintah. Maka dilakukan juga pengujian SNI. Adapun pengujian ini melewati 4 tahap, mulai dari pengetesan benturan atas kanan kiri, lalu dilanjutkan dengan pengujian chin strap untuk mengetahui kekuatan tali pengunci helm. Selesai tahap tes chin strap, helm kemudian akan diuji secara ekstrim memakai alat uji penetrasi. Alat ini berbentuk tombak tajam untuk menguji kekuatan batok helm. Jika getaran helm tembus sampai ke bagian dalam helm, maka helm gagal lolos uji. Dan yang terakhir adalah metode pengujian roll off. Jadi helm ini akan ditarik ke belakang dengan sejumlah beban tertentu. Jika kualitas tali pengaman helm sesuai standar SNI, maka helm tidak akan terlepas. Gimana guys? Kebayangkan gimana cara proses pembuatan helm? Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Saya Rahmi Nuriska, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.